Halo teman-teman investor dan pemirsa setia channel ini. Hari ini kita akan membahas satu emiten yang sedang ramai diperbincangkan karena langkahnya cukup berani, bahkan bisa dibilang game changer bagi arah bisnis perusahaan. Emitennya adalah PT Harta Jaya Karya Terbuka dengan kode saham Meja. Perusahaan yang selama ini dikenal bergerak di bidang desain interior dan konstruksi, tiba-tiba mengambil langkah besar. Masuk ke sektor energi lewat akuisisi tambang batu bara. Pertanyaannya, ini strategi transformasi yang cerdas, atau justru langkah berisiko tinggi? Mari kita bedah dari cerita awal sampai potensi ke depan. Bagian 1, inti berita, pengendali cari pendanaan untuk akuisisi tambang. Rencana strategis Meja berfokus pada akuisisi 45% saham PT Trimata Coal Perkasa dengan nilai transaksi sekitar 1,6 triliun rupiah. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi bisnis perusahaan untuk masuk ke sektor energi dan memperluas portofolio usaha. Perjanjian bersyarat terkait akuisisi ini sudah ditandatangani oleh pemegang saham pengendali Meja dan pengendali perusahaan tambang pada akhir 2025. Tambang yang menjadi target bukan tambang kecil. Konsesi sekitar 11.640 hektare di Sumatera Selatan. Estimasi sumber daya sekitar 693,7 juta ton batu bara. Manajemen menyebut pembayaran akan dilakukan bertahap agar rasio keuangan tetap terjaga. Dan penting dicatat, saat ini transaksi masih tahap awal dan belum berdampak langsung ke kondisi keuangan perusahaan. Artinya, pasar masih menilai ini sebagai future catalyst, bukan real earnings driver. Bagian 2, profil singkat emiten, dari desain interior ke tambang. PT Harta Jaya Karya berdiri tahun 2012 dan bergerak di konsultansi desain, konstruksi interior, manufaktur furnitur. Perusahaan berbasis di Jakarta Selatan dan memiliki sekitar 34 karyawan. Awalnya perusahaan berkembang sebagai vendor berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta. Jadi secara DNA bisnis, Meja sebenarnya bukan perusahaan tambang. Transformasi ke energi ini adalah perubahan arah yang sangat besar. Bagian 3, manajemen dan pengendali, siapa di balik strategi ini? Direktur utama Meja adalah Richie Adrian Hartanto Suryadi. Perusahaan berada dalam grup yang terkait dengan PT Intera Jaya Karya sebagai induk. Di sisi pemegang saham, nama Noprian Fadli pernah tercatat melakukan akumulasi saham melalui entitas investasi. Dalam beberapa periode, perubahan struktur pengendali dan rencana aksi korporasi menjadi katalis volatilitas harga saham Meja. Artinya, strategi ekspansi lebih banyak didorong oleh corporate action dan controlling shareholders. Bukan semata pertumbuhan organik bisnis lama. Ini penting dalam analisis risiko. Bagian 4, fundamental terbaru, kecil, tumbuh, tapi profit tertekan. Data keuangan terakhir menunjukkan revenue sekitar 55,53 miliar rupiah TTM. Laba bersih sekitar 1,11 miliar rupiah. EPS sangat tipis. Pada 2024, revenue sekitar 47,15 miliar rupiah. Laba turun signifikan dibanding tahun sebelumnya. Kesimpulan fundamental, perusahaan masih skala kecil, profitability tipis, sensitif terhadap perubahan proyek. Bagian 5, valuasi dan nilai intrinsik, mahal atau murah. Beberapa metrik valuasi, PER sekitar 150 kali hingga 170 kali. PBV sekitar 2,15 kali. Market cap sekitar 182 miliar rupiah hingga 205 miliar rupiah. Dengan laba yang sangat kecil, PER tinggi menunjukkan pasar menghargai Meja lebih karena ekspektasi masa depan, bukan kinerja saat ini. Secara pendekatan nilai intrinsik sederhana earning based, jika laba tidak meningkat signifikan, valuasi saat ini tergolong ekspensif. Artinya saham ini story driven, bukan value driven. Bagian 6, histori pergerakan harga, dari euforia IPO ke koreksi dalam. Fakta menarik,
Sejak IPO 2024 sempat naik hingga lebih 179%. Namun kemudian, terkoreksi sekitar 80% dari puncak. Rank 52 minggu sangat lebar 32 hingga 446. Ini ciri khas saham IPO kecil dengan volatilitas ekstrim. Saat ini harga sekitar area 80 hingga 100 rupiah. Bagian 7, analisis risiko, kenapa pasar hati-hati. Beberapa faktor risiko utama. 1. Transformasi bisnis terlalu jauh dari core bisnis. 2. Transaksi akuisisi bernilai sangat besar dibanding ukuran perusahaan. 3. Volatilitas tinggi dan pernah masuk pemantauan otoritas bursa terkait aktivitas tidak biasa. 4. Rasio valuasi mahal dibanding laba. Secara teknikal, indikator sempat menunjukkan kondisi oversold ekstrim dan tren bearish. Bagian 8, prospek ke depan jika akuisisi berhasil. Kalau akuisisi tambang terrealisasi, potensi positif. Masuk sektor energi yang masih prospektif. Exposure ke cadangan batubara besar. Transformasi menjadi perusahaan berbasis resource. Namun skenario negatif. Risiko pendanaan dan leverage. Integrasi bisnis baru, eksekusi operasional tambang. Ini tipikal high risk high reward story stock. Bagian 9, outlook harga saham, skenario realistis. Skenario jangka pendek, harga sensitif terhadap berita corporate action. Volatilitas tinggi, potensi technical rebound jika sentimen positif. Skenario menengah, bergantung realisasi akuisisi. Apakah benar menghasilkan revenue baru? Skenario jangka panjang. Jika berhasil bertransformasi kemungkinan akan terjadi re-rating valuasi. Jika gagal bisa jadi kembali ke valuasi bisnis interior kecil. Jadi teman-teman, saham meja saat ini bukan sekadar saham konstruksi kecil. Ini adalah cerita transformasi besar. Dari perusahaan desain interior, menuju pemain di sektor energi dan tambang. Potensinya besar. Risikonya juga tidak kecil, karena pada akhirnya, yang menentukan bukan rencana, tetapi eksekusi. Kalau menurut kalian, langkah meja ini strategi jenius, atau justru terlalu nekat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa, subscribe, like, dan share supaya kita bisa terus membedah saham-saham yang sedang bergerak besar di pasar. Karena di pasar saham, informasi cepat itu penting, tapi analisis yang benar jauh lebih penting. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.